Hari ini kita akan membahas ya dua topik ya. Yang pertama tentang modeling ya, modeling SWOT ya. Soil Water Analysis Tool ya. Soil apa Pak itu? Soil and Water Analysis. Soil and Water ya Analysis Tool ya, SWOT model ya untuk modeling groundwater. Kemudian juga analisis keseimbangan air di lahan rawa gambut ya. Pak Liantono akan membicarakan tentang SWOT modelnya, kemudian Pak Budi Triadi nanti akan menjelaskan tentang keseimbangan airnya begitu. Nah, akan dipandu oleh Pak Fadli Irsad ya, ini mahasiswa S3 dari AHIME ya, Pak ya, AHIME ya. Dan saat ini juga menjadi staf dosen di Universitas Andalas gitu. Mungkin itu pengantar singkat dari saya. Untuk selanjutnya saya persilahkan pada Pak Fadli untuk bisa memimpin acara ini ya. Seperti biasa acara kita acara yang serius dan santai begitu ya. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silakan dipersiapkan ya. Untuk asumsi seperti biasa nanti Mbak Riani akan mengirim di chat room-nya gitu. Sekali lagi tadi saya ucapkan terima kasih nih untuk Pak pembicara khususnya ya Pak Budi Triadi dan Pak Liantono. Ya, Pak Liantono ini yang sedang tugas di luar kota menyempatkan waktu juga menunda kepulangan ke Bogor karena untuk mengisi ya. Saya apresiasi besar-besaran Pak Liantono untuk SCID ini ya. Baik, berikutnya saya persilakan Pak Fadli untuk memimpin acara pagi hari ini. Monggo Pak Fadli. Baik, terima kasih Pak Husnul. Baik Bapak Ibu, langsung saja tadi sudah pengantar yang sangat bagus sekali dari Pak Husnul. Untuk pemateri kita kali ini ada 2 orang. Yang pertama kita minta nanti kepada Bapak Liantono untuk menyampaikan tentang estimation of dependable flow and groundwater availability using SWOT model. Kemudian dilanjutkan nanti oleh Pak Budi Triadi, itu tentang pit swamp water balance. Nah, sebagai pengarah untuk masing-masing presenter, kira-kira waktu diberikan 20 menit. Kemudian lanjutkan untuk pemateri kedua, dan selanjutnya nanti sesi diskusi. Dan diskusi mungkin Bapak Ibu kumpulkan dulu pertanyaannya, kemudian bisa langsung nanti disampaikan ketika masuk sesi diskusi. Atau Bapak Ibu juga nanti bisa chat langsung ke kita beberapa pertanyaan yang sempat terlintas di benaknya. Baik, mungkin itu saja. Supaya menghemat waktu, kita minta langsung kepada Bapak Liantono untuk menyampaikan ide-ide atau penelitian yang telah dilakukan terkait groundwater dengan menggunakan SWOT model. Kepada Bapak Liantono dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Fadli. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Profesor Budi Indra, Profesor Berti, Profesor Ade, dan mungkin Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan semua. Pertama, ya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang kedua, saya mohon maaf tidak pernah hadir gitu ya di klub ini karena selalu pas bentrok dengan kegiatan lainnya. Karena Sabtu itu juga ada materi kuliah dan ini dengan mahasiswa gitu. Jadi sering bentrok. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan menyampaikan hasil riset kecil yang pernah dilakukan, karena ini sebenarnya sudah riset yang sudah lama dilakukan di tahun 2014-15. Karena riset saya sendiri saat ini terus terang yang terkait dengan irigasi ya, dan drainase itu yang dan data multispektral dari drone.
Mohon maaf, mungkin suara saya mungkin kadang terputus-putus karena koneksinya kurang baik di sini. Ya. Mungkin pelan-pelan aja menyampaikannya. Atau saya video saya matikan saja ya. Ya, supaya ya, saya kira itu lebih baik, Pak Leandro. Ya, baik. Jadi ini riset lanjutan waktu saya S3 itu banyak data yang kami ambil di Kabupaten Nganjuk, monitoring debit, monitoring muka air tanah, ya, dan juga pengukuran-pengukuran lain yang cukup datanya cukup intens. Misalkan untuk debit itu kami menggunakan water logger selama 2 tahun di 4 titik ya. Kemudian demikian juga untuk air tanah dan juga sebenarnya kualitas airnya sendiri di sungai maupun di air tanah itu juga kami ukur gitu. Nah, cuma belum, terus terang baru 1 yang saya publikasi, 2 ya, baru 2 dibandingkan dengan data yang banyak itu. Oke, jadi ya, data yang ada itu kemudian kami gunakan untuk menggunakan model SWOT ya untuk menduga sebenarnya ini debit gitu ya, dan juga ketersediaan air tanah ini sebenarnya kami menghubungkan dengan mode flow, jadi SWOT mode flow yang jadi modulnya sebenarnya modul SWOT mode flow. Oke, kenapa ini nggak jalan? Oke, baik. Pertama ini Nganjuk ya, Nganjuk ini Jawa Timur. Ini ya seperti kita ketahui Jawa Timur itu termasuk iklimnya kalau di Oldeman tuh di C3, jadi memang kering, bulan keringnya cukup panjang ya, 3 bulan lebih. Kemudian kalau musim kemarau itu ya sungainya kering ya, memang karena tadi termasuk iklimnya yang C3, jadi kalau musim kemarau itu kering. Dan Nganjuk ini sebenarnya terletak di Das Berantas, sebenarnya Das Berantas, dan lebih spesifiknya di Subdas Widas. Nah, ini penggunaan air tanah maupun groundwater dan air permukaannya ini sangat intens di sini, di mana kalau kita melihat di tahun 80-an itu indeks tanamnya kurang lebih di 200-an gitu ya. Tetapi di tahun 2000 sekitar 2000-an itu sudah di atas kurang lebih 300% gitu. Jadi memang penggunaannya sangat intens, dan yang benar-benar sebenarnya dampaknya hingga saat ini yang jelas itu adalah penggunaan groundwater ini sangat dampaknya sangat signifikan. Ada 2 dampak yang terjadi, yaitu untuk groundwater di level deep groundwater atau air tanah dalam, dan groundwater dangkal ya, atau yang shallow. Karena dua-duanya ini dimanfaatkan untuk irigasi air tanah yang sangat masif. Jadi kalau boleh dikatakan udah ratusan artesis itu udah mati gitu ya karena penggunaan ini, dan dari lapisan-lapisan deep groundwater-nya juga banyak lapisan sebenarnya, itu pun hampir semua lapisan sudah dieksploitasi gitu. Kemudian yang deep mungkin tidak terlalu bermasalah, maksudnya tidak bermasalah dengan domestik karena penggunaannya cukup sedikit ya, mungkin industri tidak terlalu banyak, belum banyak itu. Tapi
yang shallow ini dengan masyarakat karena mereka menggunakan penggunaan air bersih itu menggunakan air tanah dangkal, dan ini kalau dirasakan sekali oleh para penduduk itu bahwa kalau musim kemarau itu pompanya udah nggak bisa mengangkat air ya. Mereka menurunkan pompanya untuk pompa sentrifugal ya, bukan tipe yang jet pump atau yang lainnya. Itu harus diturunkan lagi ke bawah. Dan sekarang trennya mereka menggunakan pompa submersible itu ya, yang submersible yang ditaruh di bawah. Dan memang karena permasalahan itu. Jadi kalau sumur gali udah sulit untuk mendapatkan itu. Jadi mereka mengepor. Kemudian yang lainnya juga tutupan das ini di hulu juga mengalami perubahan. Jadi dari masalah tersebut ya kami mencoba bagaimana menduga ketersediaan air permukaan dengan SWOT gitu ya, dan juga mencoba kalau SWOT-nya dimodifikasi modul padi ya, untuk modul botolnya itu dengan modul padi bukan modul padi yang di SWOT yang digunakan biasanya untuk di asalnya sana di Amerika ya, dengan model padi yang kita yang digenangi gitu. Ini kemudian bagaimana korelasi data ketersediaan air permukaan ini ya dengan pengukuran aktual dengan model gitu, dan juga bagaimana kondisi debit air dan berapa besar potensi debit air pada kondisi normal dan apabila mengalami perubahan di hulu sungai ini, dan juga mengintegrasikan model SWOT flow untuk menduga ketersediaan air tanah, dan juga melihat korelasinya antara data aktual dengan model ini. Ya ini tujuannya ya seperti tadi ya yang di permasalahan itu, yaitu menerapkan model SWOT ya, dan juga integrasi model SWOT flow untuk menduga debit. Oke, ini saya rasa saya skip. Model SWOT sendiri mungkin juga hampir semua sudah tahu mungkin ya. Ya, ini model skala das yang ya ini bisa beroperasi secara harian gitu ya, dirancang untuk memprediksi dampak pengelolaan lahan terhadap air, sedimen maupun kimia pertaniannya ya. Kemudian SWOT mensimulasikan proses akuifer dangkal sebenarnya, dan permukaan berdasarkan hydrological response unit, yaitu unit terkecil yang punya respon sama terhadap fungsi hidrologi ya. Ini dibasiskan pada kemiringan, kemudian tutupan lahan, dan juga jenis tanahnya. Jadi 3 properti itu yang menjadi satu unit ya, yang kita sebut sebagai hydrological response unit. Dan model SWOT ini hanya mensimulasikan dinamika air tanah yang dangkal ya. Jadi memang makanya kami ini menambahkan mode flow ya, untuk mencoba apakah hasilnya lebih bagus gitu ya. Nah, sehingga memang kita coba di model ini. Ya, basis dari SWOT sama sebenarnya, hampir kita untuk analisis hidrologi basisnya adalah water balance ya, water balance. Jadi ya basis sistem masuk keluar gitu ya, bahwa yang masuk sama dengan yang keluar, atau kekekalan massa itu. Kemudian mode flow-nya sendiri yaitu model ya beda hingga 3 dimensi ya untuk aliran groundwater atau air tanah ya, yang menggunakan dasarnya adalah hukum Darcy.
mohon maaf agak saya cepatkan, skip karena memang materinya banyak ini. Oke, jadi banyak di dalam di model ini nanti menginteraksikan antara hasil dari SWOT kemudian diekspor gitu ya, terus kemudian dipakai oleh Modflow, hasilnya dipakai lagi ke SWOT gitu. Jadi memang dua model yang digabungkan. Jadi interaksi groundwater space water ini dimodelkan dalam paket .riv ya, river paket ini. Kemudian di perhitungan volumetriknya itu gilik itu dilakukan berdasarkan konversi. Ya, dan yang perlu kita ketahui juga di Modflow ini karena tidak bisa mensimulasikan ya proses di permukaannya, ya, di permukaan seperti interaksi darat dan atmosfer ya. Jadi infiltrasi dan limpasan permukaan. Nah, itu yang dimodelkan di SWOT-nya sebenarnya gitu. Jadi kalau Modflow untuk air tanahnya. Oke, ini kalau jadi sebenarnya Sakaguchi ya et al. Itu juga sudah kami menggunakan modelnya Sakaguchi sebenarnya untuk yang model padi ya. Itu bahwa kondisi aktual padi di Indonesia mungkin ini sama ya dengan kondisi di Jepang ya, digenangi, run-off-nya run-off-nya di batas genangan, ada perkolasi kalau pada saat waktu tertentu di drain dan ini kering gitu ya. Nah, sementara modul yang digunakan kalau kita menggunakan modul padi untuk ini menggunakan pothole modul biasanya gitu. Yang bentuknya sebenarnya seperti ini, segitiga begini model jumlah airnya. Kalau di sini jumlah airnya segi 4 lah kalau di ini ya. Nah, ini yang membedakan antara modifikasi pothole menjadi modul padi. Dan ini cocok dengan ya di kita ya di Indonesia yang untuk modul padinya. Saya rasa untuk yang ini bisa kita skip saja ya untuk ketersediaan air di sebagai proses hidrologi ya, siklus hidrologi. Ini penelitian terdahulu, mohon maaf, ini sebenarnya terdahulunya menggunakan sampai 2015 karena hasil dari penelitian di 2015 juga. Jadi memang kalau ditanya penelitian yang sekarang ya lebih banyak lagi sebenarnya. SWOT Modflow juga mungkin udah banyak yang menggunakan gitu ya. Jadi ada Gusman ini menggunakan integrasi framework SWOT dan model Modflow. Kemudian Bailey juga sama. Ini berbasis tutorial yang diberikan ya, dokumentasi ini sebagai basis pengetahuan yang digunakan oleh kami gitu. Kemudian Sakaguchi ini modul padi SWOT untuk analisis airnya ya. Kemudian ini lokasinya tadi sudah saya sebutkan itu di Kabupaten Nganjuk dengan luas subdas ya, Widas ini 1.390 km persegi. Jadi yang kalau kita lihat ini yang hitam ini batas Kabupaten Nganjuk, kemudian yang hijau ini adalah dasnya ya, das Widas, di mana yang sebenarnya garis yang di sini ini pas ini adalah Sungai Brantas ya, berbatasan dengan Kabupaten Jombang. Ya ini
ini lokasinya kalau kita ini di Nganjuk itu di Jawa Timur. Nah, ini kira-kira deskripsinya yang lebih jelas. Ini berantas sungai berantasnya, kemudian sungai utamanya yang dari pegunungan bukan pegunungan, dari Gunung Wilis ya, dari Gunung Wilis itu adalah ini Sungai Kuncir dan Sungai Bodor. Ini catchment-nya di sini. Kemudian ini ada reservoir, ini Bening ya, Waduk Bening. Saat ini kemudian ini ini Sungai Widasnya membelah kota atau Kabupaten Nganjuk. Nah, yang saat ini proyek strategis nasional salah satunya berlokasi di sini. Itu yang waduk, aduh, jadi lupa namanya saya. Oke, ini waduk yang belum selesai sampai saat ini karena proses pembebasan lahannya. Padahal itu masuk yang di proyek strategis yang 2014 yang Pak Jokowi awal canangkan. Waduk Semantok ya, Waduk Semantok. Di mana ini karakteristiknya cukup berbeda. Yang di sebelah selatan itu curah hujannya sebenarnya relatif lebih tinggi karena di ini ada Gunung Wilis, dan di sini sebenarnya masuk di barisan pegunungan Kendeng Selatan. Ini Gunung Kapur. Di sini Gunung Kapur yang di sebelah utara ini. Jadi kalau kita ini Sungai Widas ini begitu kita ke utara ini jenis tanahnya berbeda gitu dengan yang di selatan. Nah, ini yang abu-abu ini adalah sawah. Yang abu-abu yang di sini ini adalah sawah dengan luas kurang lebih 43.000 hektar. Dan satu irigasi besarnya yang di sini dari Merican kiri ya, ini kurang lebih dengan luas irrigated common areanya atau daerah irigasinya kurang lebih itu adalah 13, saya agak lupa ini, kalau nggak salah 13.000 hektar. Nah, ini Nganjuknya ya. Jadi ini merupakan daerah aluvial gitu ya, dengan padi merupakan tanaman utama di musim hujan. Di musim kemarau-nya adalah palawija. Curah hujan rata-rata di 1.700 mm per tahun. Dan 3 musim tanam, musim pertama ya, musim kemarau ya, musim tanam ketiga juga udah di musim kemarau. Ini secara lebih detail, jadi ada 4 blok irigasi yang Merican kiri, kemudian ini yang dari Kuncir, yang warna ini yang dari Bening, dan yang ini sebenarnya dari sungai yang ada di sebelah utara ini. Jadi ini daerah yang paling sangat rentan terhadap kekeringan yang di sebelah ini. Di sini banyak tersedia waduk-waduk kecil ya, reservoir kecil, embung mungkin bisa dikatakan. Tapi sampai saat ini yang terjadi itu adalah semuanya pendangkalannya luar biasa, jadi sangat dangkal sekali. Jadi fungsi embungnya menjadi sangat berkurang ya, atau bisa dikatakan mungkin kalau kemarau ya nggak ada airnya sama sekali karena memang dangkal. Oke. Kemudian dasnya sendiri ini ada Kuncir. Nah, ini nanti kami akan sajikan khusus hanya melihat di Kuncirnya sendiri yang kecil dan juga melihat dari skala yang besarnya gitu. Kemudian oke, saya ini tadi ini Kuncir yang skala kecilnya gitu ya. Ini coba dianalisis dengan model SWOT untuk subdas yang kecil ini dengan
titik pengukurannya ini di di dam, di kuncir. Nah, sebenarnya kalau boleh terus terang di sini sebenarnya ada pengukuran di kuncir menggunakan udah menggunakan tabel gitu ya, chart di mana diukurnya pagi dan sore gitu ya. Nah, tapi kami juga memasang water logger di benar-benar di weir-nya. Kalau di weir yang di dam ini, sehingga bentuk weir-nya jelas dan ini kemudian kami hitung dengan rating curve ya untuk mencari persamaan debitnya, kemudian debitnya di develop dengan rating curve tersebut untuk menggunakan data water logger. Nah, memang hasilnya itu cukup berbeda jauh dengan apa yang diukur oleh petugas ya, petugas lapang, karena mengukurnya cuma pagi dan sore, padahal fluktuasinya cukup besar ya, fluktuasinya cukup besar. Bila terjadi hujan misalnya ya, itu langsung naik tinggi, kemudian tidak berlaku lama gitu ya, itu langsung balik lagi ke normal, sehingga hal-hal seperti itu tidak terrecord. Atau pada saat yang merecord pas setelah hujan tinggi, padahal sebelumnya kondisi normal. Jadi memang sementara hujannya sendiri waktunya sering singkat gitu, hanya kurang dari 1 jam. Itu yang menyebabkan perbedaan hasil pengukuran, di mana pengukuran kontinu dan pengukuran secara pagi dan sore ya, intermittent. Oke, jadi yang perlu kami sampaikan di sini, kami modifikasi model padi SWOT-nya yang source code 637 ya. Mungkin kalau sekarang udah jauh sekali source code yang di ini ya. Kemudian juga menggunakan workflow-nya SWOT-GAP 2012, art SWOT-nya juga art SWOT 2012, workflow-nya yang 2005. Kemudian juga menggunakan Excel untuk mengolah data. Oke, data observasinya itu yang digunakan yaitu tadi data di 2 titik pantau, yaitu di kuncir untuk model yang subdas kuncir, kemudian untuk subdas widas itu di Polowono ini ya, ini di hilir yang mendekati mau keluar masuk ke Sungai Berantas. Kemudian untuk muka airnya ada 4 titik, yaitu yang mewakili 4 jadi ininya di di sawah tadi. Jadi ini dipasang di sawah dengan mengebor dengan kedalaman 10 meter. Dibor pasang 10 meter, kemudian dipasang water logger di 4 titik, yaitu di Tanjung Rejo itu untuk yang di Kuncir, Sumber Kepuh itu yang sebenarnya ini masuk yang itu tadi yang Merican Kiri. Ngadiboyo itu yang Waduk Bening, Banjardowo yang tadi yang daerah yang saya bilang sangat kering, sangat rentan. Data observasinya debit dan fluktuasi muka air. Nah, ini titik yang Polowono itu yang ini, yang kemudian Kuncir itu adalah yang di sini. Ini Kuncir. Kemudian groundwater-nya yang kotak ini ada ini yang Tanjung Rejo, ini Sumber Kepuh, yang di sini Ngadiboyo itu tadi, yang satu lagi Banjardowo. Kemudian titik-titik yang ini ya, titik yang ada nomornya 1, 2 sampai 43 ini adalah titik pengukuran
curah hujan ya. Jadi kami menggunakan data curah hujan yang dari Dinas Pengairan ya. Oke, ini adalah penggunaan lahannya diinterpretasikan dengan menggunakan citra Landsat, sehingga ini hasilnya. Kemudian ini adalah kita menggunakan jenis tanah yang ada di sana. Ini terus terang bukan jenis tanah yang lebih detail gitu ya, terutama yang di daerah sini ini. Kalau kita lihat di lapang ini sebenarnya yang di sebelah utara dengan yang di selatan ini sebenarnya sangat berbeda. Ini masih jenis tanahnya yang kami punya waktu itu yang klasifikasinya masih yang skala ini skala 250.000. Jadi memang kurang presisi. Oke, jadi kami running modelnya yaitu model SWOT, kemudian SWOT modul padi dan SWOT modflow. Terus kemudian kami hitung koefisien korelasi dan kami kalibrasi untuk dan analisis sensitivitas dan melihat ketersediaan air. Ini prosedurnya. Ini sebenarnya prosedur umum untuk SWOT ya. Nah, di sini kami yang ganti-ganti ya. Yang di sini satu menggunakan prosedur yang biasa dengan SWOT, kemudian dengan SWOT modul padi mengganti modul potolnya dengan modul padi, kemudian integrasi model SWOT modflow ini. Nah ini perhitungan koefisien korelasinya seperti biasa ini menggunakan R-square dan NSA ya, Nash-Sutcliffe ya. Jadi untuk kalibrasi model ya, dan pertama kami analisis sensitivitas untuk mencari parameter yang sensitif. Jadi tidak semua parameter kami kami jadikan variabel, hanya parameter yang sensitif ini yang kami cari yang paling yang kami rubah untuk mendapatkan model yang lebih fit gitu ya terhadap data observasi. Ini adalah analisis ketersediaan air tanahnya. Jadi di sini kami pada intinya proses-proses ini yang terjadi, kemudian yang dilihat sebenarnya secara ini di data akhir itu adalah muka air tanahnya. Ya, muka air tanahnya antara model dengan muka air tanah hasil pengamatan. Kemudian dari sini kita lihat analisis ketersediaan air tanahnya. Oke, ini adalah hasil awal SWOT modflow, SWOT ya, SWOT original, di mana ini di running dari 2010 sampai 2011 menggunakan data harian. Kalau kita lihat bahwa modelnya menghasilkan debit yang rata-rata ya, ini model debit rata-ratanya lebih besar ya, sekitar 13 meter kubik per detiknya lebih besar. Kemudian kami analisis sensitivitasnya untuk seluruh ini kami cari yang jadi yang mana yang paling ini. Jadi yang paling besar, yang paling sensitif itu adalah yang konduktivitas hidrolik
ini nomor 1, kemudian nomor 2-nya adalah group number-nya, dan seterusnya ini ya, faktor alfa dan juga kedalaman ambang air pada akuifer dangkal. Ini yang sensitif. Nah, parameter yang sensitif inilah yang diuji dan dirubah-rubah untuk mendapatkan nilai debit yang relatif lebih baik ya, lebih fit atau errornya lebih kecil. Sementara ini untuk yang ini, mohon maaf, ini yang saya tampilkan untuk yang seluruh das, satu das widas. Nah, ini juga sebenarnya dilakukan untuk yang subdas kuncir yang kecil, itu juga dilakukan hanya khusus untuk di subdas kuncir yang luasnya hanya sekitar 20% sebenarnya, sangat kecil, kurang dari 20%. Nah, ini untuk yang das kuncir sama juga. Suaranya hilang ya. Halo, suaranya hilang ya? Suaranya hilang ini, Pak. Ya. Halo Pak Liantono, tes. Mungkin jaringan lagi di NTB soalnya. Iya. Ini sudah masuk ini hasil kesimpulan. Mau keluar malahan ya. Oke, baik Bapak Ibu. Karena kesalahan teknis dan itu juga sudah masuk bagian akhir tadi, ada poin-poin terakhir dari kesimpulannya. Mungkin nanti yang kurang nanti bisa dilanjutkan di setelah pemateri kedua Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk selanjutnya kita minta kesediaan dari Pak Budi Triadi untuk menyampaikan penelitian riset yang pernah dilakukan terkait dengan feed swamp water balance. Ini model juga seperti Bapak Ibu kepada Pak Budi. Pak Budi Triadi, disilakan Pak. Monggo ya. Pak. Baik Pak Fadli, terima kasih untuk kesempatannya pagi hari Pak. Ini. Bapak Ibu semua yang saya hormati, juga ada Pak Direktur Bina Teknik SDA, selamat pagi Bapak-Bapak Profesor, Doktor, dan semuanya yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Saya mengucapkan selamat pagi dan terima kasih juga atas kesempatan saya bisa berbagi apa yang telah saya lakukan. Jadi sebetulnya ini bukan suatu hasil penelitian atau suatu research, tetapi adalah suatu pengalaman yang saya bagi bersama dengan Bapak Ibu semua. Waktu itu saya lakukan bersama dengan Badan Restorasi Gambut. Nah, kami melakukan approach ini, neraca air di lahan rawa gambut ini, itu kurang lebih sekitar 2-3 tahun lamanya, yaitu di berbagai perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia ini, khususnya di Sumatera, ya, daerah-daerah Sumatera seperti Riau, Sumatera Selatan, Jambi, kemudian di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, itu kami coba bantu untuk bisa survive terhadap penurunan lahan gambut, apakah itu subsiden ataukah emisi karbon, yang mereka sebetulnya diwajibkan untuk mematuhi peraturan dari KLHK
ya untuk mempertahankan muka air tanah sedalam 30 cm, ya. Artinya muka air tanah sepanjang tahun itu dijaga agar tidak terjadi penurunan yang lebih dari 30 cm. Ya, memang usaha ini tidak mudah, tetapi kami mengupayakannya. Kami dari Badan Restorasi Gambut waktu itu dari tahun 2018 ya sampai 2020 kami memberikan bimbingan teknis atau pendampingan terhadap kebun-kebun kelapa sawit yang ada di Indonesia untuk bisa mematuhi apa yang diminta oleh KLHK. Nah, sebelum itu saya ingin juga menyampaikan bahwa sesungguhnya dalam sistem persungaian kita, lahan gambut itu ada di mana gitu ya. Kalau kita lihat ini, mohon maaf, apakah saya sudah terlihat ya? Sudah, Pak, sudah. Sudah ya? Ya, ada. Ya, jadi kalau kita lihat sistem persungaian kita dari gunung sampai dengan, sebentar saya ganti sebentarnya, dari pegunungan sampai dengan ke laut, itu sistem persungaian kita kurang lebih seperti inilah bentuk kemiringannya ya. Jadi dari gunung upland itu ketika memasuki daerah lowland itu terjadi semacam patahan kemiringan ya, yang tadinya curam kemudian menjadi semakin landai, dan boleh dibilang di sini hampir sangat kecil ya, hampir horizontal ya, kemiringannya sangat kecil ketika memasuki ke laut. Dan kita tahu daerah yang coklat inilah daerah lowland ya, daerah lowland ini semuanya, lowland ini keseluruhan, dan peatland inilah yang warna coklat ini kurang lebih. Jadi kalau kita lihat dari kemiringan ini, maka sangat wajar kalau kita melihat tumpukan air itu ada di daerah sini ya. Daerah mulai dari patahan ini sampai ke hilir itu umumnya lahan rawa ini banyak airnya, jumlah airnya sangat banyak. Jadi nggak heran kalau dalam kondisi alami, peatland itu, lahan gambut itu umumnya basah, tergenang air bahkan bisa berbulan-bulan tergenang airnya, dan itu semua memang sebetulnya suatu kekayaan ya. Air itu merupakan suatu kekayaan karena di daerah hulu kita hanya punya tanah, di daerah hilir kita punya air, tapi di lowland khususnya di peatland ya itu kita punya tanah tapi juga punya air di situ. Jadi itu suatu kekayaan yang sebetulnya bisa dimanfaatkan. Nah, begitu Bapak Ibu, jadi ini adalah posisi kita dan saya akan berbicara tentang daerah peatland ini. Nah, di dalam ekosistem lahan gambut itu ada 3 komponen yang saling berinteraksi satu dengan yang lain, yaitu gambut, air, dan vegetasi. Ketiga komponen ini saling terkait satu dengan yang lain dan tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau salah satu komponen ini terganggu, maka pasti akan mengganggu komponen yang lain. Yaitu suatu kepastian. Dan apakah komponen ini akan langsung berubah atau tidak, itu bisa saja langsung terjadi perubahan, tapi bisa juga dia berubahnya membutuhkan waktu, jadi jangka panjang. Tapi satu hal yang pasti, apabila salah satu komponen terganggu, yang lain pasti akan terganggu. Itu suatu kepastian. Jadi kalau saya umpamakan satu segitiga sama sisi gitu ya, kalau salah satu komponen kita tarik ke mana saja, ke atas, ke kiri, ke kanan, atau kemana saja, maka segitiga ini bukan sama sisi lagi. Nah, itulah ilustrasi yang paling mudah gitu ya, untuk menggambarkan korelasi dari gambut, air, dan vegetasi. Jadi apabila gambut yang terganggu, maka kita akan lakukan pembasahan.
Tetapi bila air yang kekurangan, kita akan lakukan konservasi. Tapi apabila vegetasi yang terganggu, maka kita melakukan penanaman kembali atau revegetasi. Itu yang biasa dilakukan. Kemudian saya ingin memberikan gambaran apa yang terjadi lahan gambut apabila kondisi alaminya terganggu. Terganggunya kondisi alam ini bisa oleh berbagai sebab, ya, bisa karena pembukaan lahan, apakah itu pertanian atau perkebunan, apapun saja kegiatan, ya, yang sifatnya mengganggu kondisi gambut alami ini, maka akan terjadi subsidensi dan emisi. Nah, saya ilustrasikan pit swarm itu seperti ini, gitu ya. Di sini ada, ini saya ambil salah satu contoh, katakan gambut ombrogin ya, yang punya pit dome atau kubah gambut. Nah, oleh suatu kegiatan, suatu aktivitas yang dilakukan di gambut alami ini, maka pada umumnya orang akan membuat drainase. Mengapa drainase? Karena seperti tadi yang saya sampaikan di awal, lahan gambut ini adalah lahan yang banyak airnya, ya, basah, tergenang. Jadi untuk dibudidayakan, apakah itu pertanian, perkebunan dan sebagainya, maka perlu ada saluran drainase. Ya. Kalau ini ada groundwater table-nya, lalu orang membuat saluran drainase seperti itu. Nah, akibat saluran drainase ini, air di dalam kubah gambut ini akan keluar. Ya, bisa cepat, bisa perlahan, tapi suatu kepastian dia akan keluar. Nah, kalau proses ini terjadi, ya, maka terjadilah pelepasan gas rumah kaca, khususnya karbon, kemudian risiko terbakaran, ya, karena gambutnya menjadi kering, bagian atas ini kering karena airnya terdrainasi, gambutnya mengalami kekeringan, terjadi oksidasi dengan udara, maka terjadilah CO2, kemudian juga akan terjadi subsidensi. Nah, ini kalau terus berlanjut, ya, artinya tidak dilakukan pengelolaan air, artinya masih business as usual seperti ini, maka lama-kelamaan gambut itu akan mengalami penurunan atau subsiden seperti ini, ya, terjadi subsidensi. Dan kalau proses ini masih berlanjut terus, maka lama-lama gambut yang ada di atas permukaan air ini akan hilang semuanya. Nah, inilah mengapa KLHK membuat suatu peraturan, sebetulnya itu peraturan pemerintah, ya, peraturan pemerintah yang mengatakan bahwa gambut harus dipertahankan 30 cm muka air tanahnya. Nah, itulah yang kami coba melakukannya dengan bantuan neraca air itu. Jadi sesungguhnya pengelolaan rawa itu atau gambut itu sebetulnya sederhana untuk disampaikan, ya, dikatakan mudah gitu ya, tetapi pelaksanaannya yang sulit. Jadi ketika suatu rawa atau ekosistem gambut mengalami dalam kondisi alami, kemudian mencoba dikembangkan atau dibudidayakan, maka dibutuhkan suatu drainase. Dan drainase ini biasanya kebablasan atau dalam arti kata berlebihan sehingga terjadi overdrain. Nah, ketika terjadi overdrain, gambut menjadi terekspos, maka terjadilah apa yang tadi kita sudah diskusikan, yaitu emisi gas rumah kaca, kemudian rentan terbakar, subsidensi, dan sebagainya. Jadi pengelolaan rawa itu wajib, intinya adalah melakukan pengaturan muka air dan sirkulasi air. Nah, untuk menjaga lahan tetap basah itu ada beberapa metode tentunya, ya, yang mungkin dalam kesempatan lain bisa kita bicarakan, tetapi di saat ini, ya, yang ingin saya sampaikan adalah sebelum kita melakukan tindakan pengelolaan air, maka kita perlu tahu dahulu dengan neraca air. Jadi suatu pengelolaan air yang baik itu tidak hanya bertujuan untuk membasahi kelebihan gambut, tetapi untuk tujuan untuk membasahi kelebihan air di musim hujan, ya, tetapi sekaligus dapat menyimpan air. Jadi di musim hujan dia bisa membuang air, tetapi di musim kemarau perlu menyimpan air bagi tanaman dan pencegahan karhutlah, kebakaran hutan lahan. Nah, bagaimana tata air ini bisa dilakukan?
kalau kita bisa ketahui kapan terjadinya surplus atau defisit, kapan berapa lama maksudnya, berapa lama, dan berapa jumlahnya air tersebut ketika surplus maupun ketika defisit. Nah, untuk itu kita perlu suatu neraca air. Intinya seperti itu. Nah, dalam pengelolaan gambut dan juga dalam membuat neraca air, maka perlu dipisahkan antara gambut topogen dan gambut ombrogen. Gambut topogen itu pada umumnya gambut yang awal-awal terbentuk sebelum terbentuknya gambut ombrogen, di mana lahannya relatif datar, ya, dan dibatasi oleh lereng, bukit, atau bisa juga jalan, ya. Sementara gambut ombrogen itu adalah gambut yang diapit oleh dua sungai pada umumnya, ya, dan dia membentuk suatu kubah gambut semacam ini. Ada kubah gambut atau pidom di tengahnya. Biasanya di sini diapit oleh dua sungai. Ini gambut ombrogen yang dasarnya berbentuk cekungan seperti ini. Nah, di dalam pengelolaan gambut itu sangat berbeda dengan pengelolaan untuk sungai, karena kalau sungai itu dibatasi oleh das, ya, daerah aliran sungai, sementara kalau gambut itu sangat berbeda. Contohnya seperti ini, kita menyebutnya kesatuan hidrologis gambut, ya. Dia diapit oleh dua buah sungai seperti ini sungai. Di sebelah sini juga ada sungai, ya. Kemudian di hilir itu laut, dan di hulu itu ada ekosistem hulu. Nah, di dalam kesatuan hidrologis gambut ini gambut ombrogen, ya, itu banyak aktivitas di sini. Ya, gambutnya sendiri ada gambut dangkal, ya, ada gambut dalam lebih dari 3 meter, ini area yang dilindungi menurut aturan pemerintah. Kemudian di dalam gambut itu sendiri ada macam-macam aktivitas, ada perkebunan kelapa sawit atau hutan dan taman industri, ada lahan masyarakat, kemudian ada areal yang terus-menerus atau sering terbakar, begitu ya. Kemudian ada sungai di dalamnya dan macam-macam. Ada kanal maksudnya, ya. Jadi ini semua yang membuat pengaturan air di lahan gambut itu sulit, karena masing-masing punya tujuan sendiri-sendiri, ya, punya kepentingan sendiri-sendiri, kemudian punya batasan-batasan tersendiri, sehingga seringkali untuk mengkoordinasi keseluruhan ini membuat suatu pekerjaan itu menjadi sangat sulit. Tetapi biar bagaimanapun juga kita perlu mengupayakan agar pengelolaan air di dalam kesatuan hidrologis gambut ini bisa diwujudkan. Ini potongan melintangnya, ya. Jadi kalau kita lihat ini sungai, kemudian di sini juga ada badan sungai. Nah, inilah kubah gambut itu, ya, yang sesungguhnya dia tergenang air. Sesungguhnya dia memiliki banyak air. Dalam kondisi alami, kubah gambut ini bisa berisi 80-90% kandungan airnya. Nah, ketika dilakukan pengembangan atau pembukaan lahan, maka air itulah yang terbuang sehingga gambut menjadi kering tadi. Nah, pada lahan ombrogen itu menurut peraturan pemerintah minimal 30% dari volume kubah gambut itu harus di-maintain. Artinya ini tidak boleh diganggu-gugat. 30% volume kubah tadi. Kemudian secara alami aliran dari puncak kubah itu mengalir ke kaki kubah secara gravitasi, ya. Ya, itu peristiwa yang sesungguhnya secara alami terjadi semacam itu. Dan peristiwa alami ini ya, bisa dimanfaatkan untuk berbagi air ketika daerah hilir terjadi kekurangan air, maka bisa dilakukan water sharing dengan
memanfaatkan air yang ada di kubah, tetapi air yang di kubah itu juga kalau masih ada airnya gitu ya. Nah, kalau lahan topogen itu elevasi lahannya biasanya rendah dan airnya bisa diperoleh dari sungai atau pasang surut air laut. Nah, inilah faktor sungai dan debit dari sungai dan pasang surut air laut inilah yang membedakan antara gambut topogen dan gambut ondrogen dalam perhitungan neraca airnya. Nah, ini sesungguhnya saya ingin menyampaikan juga suatu gambaran yang seringkali terjadi salah pemahaman ketika kita memandang sebuah kubah gambut semacam ini. Pada umumnya banyak yang mengira bahwa gambut itu adalah tanah yang diapit oleh dua sungai yang ada airnya. Sebenarnya tidak demikian. Ya, ini pemahaman yang salah. Sebetulnya tidak seperti ini, tapi seperti ini. Karena kubah gambut sendiri itu mengandung 80-90% air. Jadi air di sini terkoneksi dengan air di air tanah maupun di air sungai. Jadi apa yang terjadi di sini juga sangat dipengaruhi oleh muka air di sungai. Nah, kalau kubah gambutnya kemudian mengalami kekeringan, maka kubah gambut itu bisa hilang. Karena emisi dan mungkin juga karena terbakar atau yang pasti karena subsiden. Nah, jaringan kanal yang ada di ekosistem gambut itu dia menimbulkan beberapa efek seperti ini. Tetapi penyebab utamanya adalah meningkatnya laju aliran keluar, runoff ini. Sehingga menurunkan muka air tanah, menyebabkan subsiden, dan akan berlanjut menimbulkan banjir, lahan tidak produktif, gambut mengalami kekeringan, rentan terbakar, bencana kabut asap, lepasan karbon emisi, meningkatkan gas rumah kaca, dan akhirnya menimbulkan perubahan iklim global. Tapi intinya sebetulnya penyebabnya adalah yang drainase tadi. Nah, neraca air tidak terlepas dari konsep dasar yaitu siklus hidrologi ini ya. Saya kira ini kita semua sudah paham. Jadi neraca air adalah kunci utama perencanaan dan penerapan pengelolaan air di lahan rawa gambut. Jadi suatu pengelolaan air itu pasti didahului dengan neraca air dulu karena kita harus tahu suatu posisi air itu seperti apa. Saya sering mengilustrasikannya ya seperti lalu lintas di jalan raya gitu ya. Ketika polisi ingin melakukan pengaturan lalu lintas, maka polisi pasti akan tahu pada jam-jam apa jalan tersebut padat, berapa volume kendaraannya, ya, kemudian berapa lama terjadi kemacetan misalnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Sebelum kita melakukan pengaturan atau pengelolaan air, maka kunci utamanya adalah kita harus tahu kapan terjadinya surplus defisit, berapa volumenya, berapa lama terjadinya surplus dan defisit. Suatu siklus air dapat dikatakan seimbang apabila aliran air yang masuk inflow dan yang keluar, apakah yang keluar itu bisa benar-benar dia keluar dari sistem atau karena suatu kebutuhan bagi budidaya tertentu, itu seimbang atau sama. Ini saya lewati saja, karena neraca air itu sebetulnya terkait dengan ketersediaan air, kebutuhan air, dan juga kehilangan air. Nah, prinsip dasarnya neraca air itu adalah sebetulnya semacam hukum kontinuitas ini ya. Cairan yang masuk dan cairan keluar itu akan membentuk suatu keseimbangan di dalam sistem ini. Kalau air yang masuk itu banyak, sementara yang keluar sedikit, maka terjadi penambahan air dalam sistem tersebut. Tapi sebaliknya ketika air yang masuk sedikit dan jumlah air yang keluar, maka terjadi pengurangan air di dalam sistem tersebut. Jadi intinya sederhana seperti itu. Nah, di sini adalah suatu persamaan umum yang bisa digunakan untuk perhitungan neraca air.
Delta S itu adalah perubahan simpanan dalam akuifer, artinya turunnya muka air tanah. Kemudian ada curah hujan, kemudian ada debit surface inflow, ada debit groundwater inflow. Ini ketiganya ini merupakan input, kemudian outputnya adalah debit surface outflow dan debit groundwater outflow. Ini output, kemudian ada evapotranspirasi dan ada intersepsi tajuk. Ya, intersepsi tajuk ini sering juga bisa disatukan dalam evapotranspirasi. Nah, kalau saya gambarkan, ini gambut topogen dan gambut ombogen. Apa yang berbeda dari gambut topogen dan gambut ombogen? Pada gambut topogen itu ada key surface inflow dan key groundwater inflow. Ini yang tidak dimiliki oleh gambut ombogen. Lainnya sama, curah hujan sama, evapotranspirasi sama, debit surface outflow sama, ya, debit groundwater outflow juga sama. Yang berbeda adalah dua ini. Dan dua ini yang lingkaran orange ini itu dalam persamaan adalah lingkaran orange yang ini. Ya. Jadi ini yang membedakan. Biasanya kalau gambut ombogen saja, ya, gambut ombogen saja itu kita bisa gunakan neraca air klimatologis, ya, perhitungan neraca air klimatologis. Tetapi dengan adanya tambahan dari surface maupun ground, belum juga lagi ada pengaruh pasang surut di sini yang bisa masuk ke dalam sistem, itu akan memberikan perbedaan neraca air. Nah, ini adalah neraca air yang gambut ini, gambut ombogen, ya, itu tidak ada lagi dua komponen inflow tadi, sehingga persamaannya menjadi lebih sederhana seperti ini. Dan neraca air ini bisa berlaku untuk skala makro maupun mikro. Ya. Artinya bisa untuk satu petakan lahan yang kecil, untuk mikro, ya, untuk unit-unit yang kecil di mana perangkat tanaman umumnya berada, atau bisa juga untuk satuan unit yang lebih besar, misalnya sub KHG atau KHG itu sendiri. Jadi tergantung kebutuhan sesungguhnya. Nah, untuk mencegah penurunan muka air tanah di lahan gambut yang tadi dibatasi 30 cm tadi, maka hal yang harus dilakukan adalah mengendalikan debit surface outflow dan debit groundwater outflow yang besar. Ini yang harus dikendalikan, ya. Penurunan muka air tanah itu misalnya akibat adanya pembukaan hutan, membesarnya nilai evapotranspirasi, kemudian membesarnya debit akibat saluran drainase tadi. Maka yang jelas perlu dikendalikan adalah dua hal ini. Gitu ya. Nah, tapi tentu dengan asumsi bahwa curah hujannya tetap, ya, karena daerahnya itu juga, maka curah hujan dianggap tetap, tidak berubah, ya, dalam waktu dekat. Kemudian intersepsi tajuk itu juga tidak berubah. Maka inilah upaya yang perlu dilakukan pada suatu pengelolaan air pada suatu perkebunan atau pertanian, katakan seperti itu. Ya, ini prinsip neraca air di petakan lahan, ya. Saya kira kita semua sudah paham dari ini. Ini juga sudah saya sampaikan tadi mengenai volume yang harus dipertahankan. Nah, tentunya dari beberapa faktor tadi, dari persamaan tersebut, kita perlu untuk pertama memperoleh data hujan. Ya, memperoleh data hujan, kemudian ini ada beberapa pengertian yang saya kira saya bisa lewati saja karena saya kira Bapak Ibu semua sangat paham sudah dengan presipitasi. Ini juga alat untuk itu penakar hujannya. Nah, kemudian air permukaan. Air permukaan ini itu bagian dari hujan yang tidak bisa mengalami infiltrasi karena tanahnya jenuh mungkin, ya.
dan mengalir di permukaan tanah itu bisa langsung ke sungai, danau, atau ke lautan. Nah, memang pertama-tama di awal hujan infiltrasi akan menaikkan kelembapan. Nah, dengan naiknya kelembapan tanah maka terjadi penurunan infiltrasi, kemampuan infiltrasi, sehingga terjadilah aliran permukaan, surface runoff di lahan tersebut. Nah, kalau kita lihat dalam sistem sungai seperti tadi, kita tahu lahan rawa gambut itu ada di daerah ini. Jadi selain terpengaruh oleh debit hulu, juga terpengaruh oleh laut. Ini yang membedakan, dua hal ini yang membedakan mengapa neraca air itu berbeda dari neraca air klimatologis atau berbeda dengan neraca air antara gambut topogen dan umbogen. Nah, karena ada pengaruh dari laut, ada pengaruh dari pasang surut ke lahan rawa gambut ini, maka biasanya ada klasifikasi hidrotopografi di lahan tersebut yang dibagi atas 4 kategori A, B, C, dan D. Di mana daerah A ini lahan yang sangat rendah, mudah terluapi, ya. Kemudian ini hanya terluapi, yang orange ini diluapi hanya pada musim hujan saja, sementara yang bawah tadi baik hujan maupun kemarau dia terluapi, tapi yang di sini hanya musim hujan saja. Kemudian di sini pengaruhnya hanya di air tanah sebatas 50 cm. Kalau di sini dia tidak lagi dipengaruhi pasang surut. Nah, berdasarkan kategori ini, maka kita tahu posisi lahan tersebut ada di mana. Apakah di lahan A, kategori B, C, atau di D. Ketika ada di lahan kategori A dan B, maka itu lahan tersebut pasti akan dipengaruhi oleh pasang surut. Sementara pasang surut sendiri juga bervariasi. Ada pasang besar, ada pasang kecil, ya. Ini spring tide disebutnya, ini nip tide. Kemudian berulang lagi spring tide dan berulang kembali nip tide. Antara spring tide ke spring tide berikutnya itu sekitar kurang lebih 2 minggu. Dari nip tide ke nip tide berikutnya juga sekitar 2 minggu. Dan selain tadi posisi lahan ada di kategori A atau B, tapi juga sangat tergantung dari pasang surut air lautnya. Dan ini selalu berfluktuasi semacam ini dan tidak pernah sama, terus akan berubah dari waktu ke waktu. Sementara kalau di lahan rawa lebak itu yang non pasang surut itu muka airnya umumnya dipengaruhi oleh muka air dari debit hulu, muka air sungai, muka air sungai ketika banjir musim hujan ataupun surut ketika musim kemarau, ya. Bukan surut tapi muka air rendah di musim kemarau. Itu juga tergantung letaknya di mana lahan tersebut, di lebak pematang, lebak tengahan, ataukah lebak dalam. Dan ini semua sangat dipengaruhi oleh fluktuasi muka air di sungai. Nah, biasanya pengukuran debit tersebut bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu pengukuran debit yang dilakukan secara langsung, pengukuran, atau dengan menggunakan perhitungan sederhana, Ceci, Manning, atau Strickler, ya, atau dengan bangunan ukur. Ya, ini ya beberapa cara untuk bagaimana bisa menghitung debit sungai tersebut. Ini contoh rumus Ceci, ini contoh rumus Manning, dan ini adalah rumus Strickler. Saya kira sudah banyak diketahui, di mana koefisien Ceci, koefisien Manning, maupun koefisien Strickler itu masing-masing punya nilai sendiri dan pada umumnya sudah ditabelkan. Sudah ada tabelnya. Nah, kemudian perhitungan debitnya bisa dilakukan dengan perhitungan kontinuitas biasa. Ya. Nah, kesulitannya adalah kalau itu sifatnya pasang surut. Kalau debit sungai, kita bisa asumsikan debit sungai itu debitnya tetap, jadi steady flow dari waktu ke waktu sama. Tetapi pasang surut itu setiap saat berubah. Dia sifatnya unsteady flow atau aliran tidak lunak.
sehingga dia berubah dari waktu ke waktu. Karena itu tidak bisa dilakukan penghitungan secara manual dengan biasa, tapi akan jauh lebih mudah dengan model numerik. Nah, sekarang ini sudah banyak tersedia model numerik yang bisa menggabungkan antara mulai dari hujan yang jatuh sampai dengan aliran di sungai, hingga sangat memudahkan dalam perhitungan neraca airnya. Kemudian di samping itu juga selain air permukaan juga ada air tanah. Ya, air tanah kita tahu bahwa ada di bagian permukaan dan juga ada yang tersimpan di dalam tanah. Nah, ini satu gambaran yang di mana di aliran air tanah itu ada suatu aliran yang merupakan aquifer bebas, aliran tertekan yang di bawah lapisan kedap air, dan ini tergantung posisi kita ada di mana. Gitu ya. Biasanya perhitungan itu kalau KLHK itu menetapkan penghitungan air tanah itu dengan rumus Darcy, tapi bisa tentunya juga bisa dengan yang lain-lain ya. Ya, ini ya cuma sekedar mengingatkan kembali ekspresi diagram dari hukum Darcy. Kemudian karena di sini ada faktor K, ya, di mana K adalah konduktivitas hidrolik, maka konduktivitas hidrolik itu sangat penting dalam perhitungan ini, ya, di mana pada lahan gambut K vertikal itu biasanya rendah, tapi arah horizontal sangat tinggi. Ya. Tapi pada gambut saprik, gambut yang matang, ya kita tahu ada fibrik yang mentah, hemik, dan saprik. Nah, saprik itu yang matang, fibrik itu yang mentah, di mana pada gambut saprik itu lebih lambat K-nya daripada hemik dan fibrik. Nah, ini gambaran nilai K di lapangan ya untuk gambut saprik, hemik, dan fibrik. Bisa dilihat di sini. Kemudian untuk komponen aliran air tanah yang keluar itu sebetulnya bisa dilakukan dengan perhitungan sederhana di sini, asal kita punya tinggi muka air tanah terekam pada pukul 12 dan pukul 6, maka kita bisa menghitung groundwater outflow dengan perhitungan sederhana seperti ini. Ya. Tapi biasanya groundwater outflow ini dalam neraca air kita juga bisa ganti dengan infiltrasi. Karena dari infiltrasi itulah nanti akhirnya akan keluar kembali air dari tanah ke suatu badan sungai misalnya. Ya. Kemudian hal yang kedua adalah perlunya adanya koefisien storage di sini, ya, atau koefisien tampungan. Kemudian evaporasi itu juga saya kira sudah sangat familiar buat Bapak Ibu semuanya. Ada faktor evaporasi, kemudian ada faktor transpirasi, ya. Kemudian perlu diperhatikan juga adanya air yang di dalam tubuh tanaman tadi, ya, untuk saya tajuk tadi. Kemudian ada evapotranspirasi seperti ini, ya, baik yang dari lahan maupun dari tumbuhan. Ini faktor-faktor untuk perhitungan evapotranspirasinya. Kemudian ada infiltrasi dan perkolasi. Ya, sebenarnya sama saja. Kalau infiltrasi ini masuknya air ke dalam, sedangkan perkolasi antar lapisan tanah, ya, bukan air di antara lapisan tanah. Kemudian ya ini kadar lunas. Nah, ini yang gambaran untuk membedakan kalau tanahnya sudah jenuh, ya, kalau hujan jatuh tanah belum jenuh dia infiltrasi, tapi kalau sudah jenuh dia akan mengalir sebagai runoff. Pengukuran infiltrometer ini juga bisa dihitung dengan model Houghton, ya. Nah, beberapa perusahaan yang kami datangi itu
mereka sudah punya automatic weather station seperti ini ya. Ini bagus sekali karena bisa langsung mengukur curah hujan, mengukur suhu, kelembapan, radiasi matahari, kecepatan angin, arah angin, tekanan atmosfer, menyimpan data, pengukuran, dan ketinggian awan. Ini semuanya bisa di-cover oleh satu alat ini, ya, weather station ini. Tapi ya memang ini mahal dan hanya beberapa perusahaan yang memiliki, tidak semua. Ini contoh teraca air ya, yang saya kira kita semua juga sudah familiar. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah ketika musim-musim kemarau seperti ini bisa mencapai 0,8 sampai 1 meter ini ya di sepanjang tahun. Nah, inilah yang harus diwaspadai karena persyaratannya oleh KLHK itu hanya diperkenankan 0,3. Kalau lebih dari itu maka ya dianggap sudah bermasalah gitu. Ini contoh salah satu KHG Pulau Tebing Tinggi yang memiliki beberapa sub KHG ya, ada 5 sub KHG dan itu kalau dicari water balance-nya untuk masing-masing sub KHG itu seperti ini ya. Ini juga masing-masing water balance. Tetapi ini masih water balance dari klimatologis. Jadi faktor debit dan pasang surut ini belum dimasukkan di sini. Ya memang sebagaimana kita ketahui menyusun neraca air ini banyak hal yang seringkali tidak diketahui ya atau sulit diperoleh. Misalnya tidak adanya pos hujan di areal tinjauan, kemudian data hujan yang harus 10 tahun kontinu, kemudian inlet dan outlet di suatu lahan yang jumlahnya banyak itu, inletnya banyak, outletnya banyak gitu ya, yang sulit teridentifikasi. Kemudian aliran air tanah yang tak dibatasi oleh wilayah, ya, karena dia kalau aliran permukaan mudah terlihat dan mudah batasnya mudah, tapi kalau aliran air tanah ini agak sulit. Kemudian infiltrasi dan perkolasi tergantung kondisi tanah setempat, ya, yang pasti akan berbeda-beda dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian kebutuhan air tanaman atau vegetasi yang berbeda-beda juga. Kemudian perlu durasi pengamatan dan perhitungan yang panjang. Tapi sesungguhnya manfaat dari neraca air ini sangat besar, ya, dibandingkan kendala dan tantangannya. Kalau sekali kita memiliki neraca air ini, maka pengaturan tata air itu sangat mudah. Nah, sayangnya ketika lahan-lahan gambut itu dibuka untuk perkebunan, baik itu kelapa sawit maupun hutan tanaman industri, itu pengetahuan neraca air ini tidak digunakan, sehingga pengaturan tata airnya tidak efektif. Mohon maaf Pak Budi yang mengingatkan waktu di 5 menit lagi. Iya, sudah selesai sampai di sini Pak. Terima kasih untuk kesempatan ini dan saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Untuk Pak Liantono, ada yang perlu ditambahkan kembali? Ya, saya tadi sebenarnya putus di hasil ya, tapi kalau monggo Pak, silakan. Kalau waktunya masih ada sedikit juga. Masih Pak, masih. Silakan Pak. Oke, baik, saya lanjut yang tadi. Mohon maaf putus ya. Jadi mungkin memang ini jaringannya tidak stabil. Oke, ini menyambung yang tadi. Jadi debit ini untuk yang
subdas kuncir ya, yang kecilnya, yang di hulu, yang di gunung apa namanya, saya sering lupanya, Gunung Wilis. Ini kalau kita lihat antara model awal dengan model setelah dikalibrasi, didapatkan bahwa ya NSE-nya itu ya di awal itu NS-nya 0, kemudian setelah ini mendapatkan 0,67 dengan menggunakan data harian ini, kemudian R-square-nya dari 0,43 menjadi 0,67. Jadi memang ya, dan cukup bagus untuk model SWOT ini untuk di daerah hulu. Karena memang di daerah hulu ini bisa dikatakan manajemennya, tata airnya tidak ada ya, hampir sama dengan model SWOT yang biasanya, yaitu tidak ada sawah misalnya gitu ya, sawah genangan. Ini kalau model dan data faktualnya dirubah debit andalan 80% gitu ya. Debitnya seperti ini sebenarnya. Jadi kalau ini ya di bawah 2, jadi hampir sama, hampir fit antara model dan data. Debit andalannya itu memang kalau akan kalau menggunakan ini 80% gitu ya, itu sangat mendekati 0 di bulan September dan Oktober ya. Nah, ini kemudian kalau dibuat ke dalam bentuk debit skala logaritmiknya ini, nampak ini di debit 9 atau skala biasa yang di atas ya, ini bahwa debit yang besar itu sebenarnya di bawah 10% ya, di bawah 10% kejadiannya, dan yang kemarin terjadi yang tahun ini ya, terjadi di Nganjuk yang sempat banjir pada saat mendekati Lebaran, saya lupa itu. Itu sebenarnya kasusnya bukan karena debit yang sangat tinggi ini, tapi karena weir-nya gitu ya, damnya itu tersumbat dan terlambat membuka sebenarnya, terlambat membuka, sehingga di kota Nganjuk kemarin sempat banjir yang masuk di media. Nah, kemudian dengan kondisi ini kita coba modelkan kalau di pegunungan yang ini ya, di Gunung Wilis ini terjadi perubahan dari hutan menjadi lahan pertanian sebesar 50%, atau dari semak belukar, tutupan semak belukar ini berubah 50% menjadi lahan pertanian, karena kemungkinan yang dirubah dari hutan maupun yang paling banyak dari semak ini ya ke lahan pertanian. Nah, ini menunjukkan bahwa ya kontrol yang warna biru, kemudian hutan yang warna merah. Nah, ini bisa dilihat debit andalannya ya. Dan ini untuk yang hijau itu dari semak ke pertanian 50%. Nah, ini secara rata-rata debit yang ada perubahan dari hutan maupun debit dari perubahan semak ke pertanian ini lebih besar ya, debitnya lebih besar rata-ratanya. Namun kalau dilihat dari dari sisi di belakang ini ya, debit andalan 80% atau 90% itu memang debit yang perubahan
semak menjadi lahan pertanian itu menjadi turun. Oke, berikutnya ini kalau SWOT secara keseluruhan untuk satu das WIDAS setelah dikalibrasi itu hasilnya seperti ini, ya, bahwa 46,68 itu rata-rata observasinya, kemudian jadi underestimate ya, modelnya rata-ratanya hanya 41,15 dengan NSE-nya 0,65, sebenarnya masih cukup ini. Kemudian ini kalau ditambahkan atau dimodifikasi ya modul potholnya dengan modul padi, jadi debit rata-rata SWOT modul padi itu turun jadi 41,145 dan ya turun dibandingkan debit SWOT yang tadi sebelumnya. Jadi nah ini memang penurunan debit pada SWOT modul ini modifikasinya ya berarti ada pengaruhnya ya terhadap interaksi antara model SWOT-nya dengan model mode flow-nya. Nah, kemudian kalau ini bukan modul SWOT dengan modul mode flow-nya ya. Ini ada modifikasi itu modifikasi tadi ada pengaruhnya. Tapi tidak terlalu signifikan. Kemudian setelah diinteraksikan dengan mode flow, jadi SWOT mode flow ini didapatkan NSE yang lebih tinggi, yaitu 0,67 dan R-square-nya juga lebih tinggi, 0,69, dengan debit rata-ratanya namun lebih rendah, yaitu 38,9, lebih kecil lagi. Ya, menurutnya nilai debit rata-rata dari SWOT asli maupun padi tadi, ya ini berarti interaksi surface groundwater-nya juga sudah dengan groundwater-nya sudah bisa terjadi exchange di model tersebut. Ya. Jadi ini dalam konteks perhitungan untuk ketersediaan air tanahnya, proses yang dilakukan di SWOT mode flow, ini waktunya yang mungkin terbatas ya. Ini mungkin saya skip saja ya. Langsung di hasil di elevasi muka air antara ini menggunakan nilai model yang ya maksimum, minimum dan rata-rata antara model dan observasi. Nah, ini bisa dilihat ini yang di Kuncir ya Tanjung Rejo itu observasinya muka airnya ini muka air tanah itu lebih tinggi daripada model. Kemudian yang ini untuk yang maksimumnya ya, secara umum yang maksimum itu model ini lebih rendah, kecuali di Sumber Kepuh. Di Sumber Kepuh model lebih tinggi, karena memang ini ada input air dari Brantas ya. Kemudian secara minimum itu Sumber Kepuh itu di model itu lebih tinggi ya, lebih tinggi, demikian juga di yang dengan tipe. Jadi memang ini yang antara model. Tapi kalau dilihat secara rata-rata ya itu Ngadiboyo relatif hampir cukup fit secara rata-rata, Banjardowo juga masih bisa di ini ya, tapi yang paling jauh itu di Tanjung Rejo ini. Nah ini memang karena memang di situ Tanjung Rejo itu fluktuasi air tanahnya sangat tinggi. Tapi kalau dilihat dari nilai NSE maupun R-square ini memang yang NSE yang tinggi itu hanya di Ngadiboyo, tapi R-square-nya tetap rendah yaitu 0,25. Jadi memang ini model masih belum mampu menggambarkan hidrograf
muka air tanahnya ya, karena mungkin masih banyak faktor-faktor lain yang belum masuk di dalam model, atau maksudnya masih di modelnya sudah ada tapi kami masih belum gunakan semuanya. Oke, itu saja menurut saya hasil yang bisa saya sampaikan. Kalau dari sisi simpulan tadi ya, bahwa kalau air permukaannya sangat dengan SWOT ini memang sudah cukup bagus ya, dengan NSC yang cukup bagus. Namun untuk groundwaternya itu fluktuasinya belum bisa fit gitu ya, masih jauh. Untuk beberapa titik itu berbeda-beda. Berarti secara model itu belum dapat melihat lebih secara lebih baik gitu ya. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Liantono dan Pak Budi Triadi yang sangat menarik sekali penyampaiannya. Kemudian banyak ide-ide ini seperti apa Bapak Ibu untuk melakukan riset kembali, kemudian kajian-kajian terkait air tanah ini. Baik, kita buka sesi diskusi karena waktu juga 10 menit sepertinya tinggal nih Bapak Ibu. Tapi nanti kalau misalnya banyak juga pertanyaan bisa langsung nanti di email, atau kita titip pertanyaan nanti untuk dijawab melalui email atau bagaimana nantinya. Oke, silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan raise hand atau langsung saja sebutkan nama untuk disampaikan ke pemateri kita. Oke, silakan Ibu Nuraini yang ingin bertanya. Ya, mohon izin bertanya Pak untuk Pak Liantono. Kan tadi sebenarnya SWOT itu lebih ke air permukaan gitu ya Pak. Sebenarnya kalau kita ingin memodelkan groundwater tadi, sebenarnya inputan apa saja sih Pak yang bisa dipakai dari SWOT untuk kita pakai sebagai boundary parameter di model itu sendiri? Terima kasih Pak. Ya. Langsung saja Pak Liantono. Langsung ya. Baik. Iya Pak. Ini yang dimodelkan memang ini groundwater dangkal, kemudian yang digunakan itu sebenarnya modul river ya, river itu yang digunakan sebagai inputan ya untuk masuk ke ini, selain perkolasi ya, perkolasi itu jadi memang yang belum diperhitungkan waktu itu adalah bahwa subdas Widas ini batasnya itu das berantas langsung ya, berdampingan gini. Nah, ini yang tidak diperhitungkan sama sekali waktu itu, dianggap tidak ada, padahal di situ input groundwaternya sangat besar sebenarnya. Selain dari perkolasi dari padi ya, modul padi ini perkolasinya cukup besar untuk ke groundwater. Itu sebenarnya yang sebelum waktu itu belum diperhitungkan karena ya masih keterbatasan pada saat itu. Oke, baik. Bagaimana Bu? Oke. Selanjutnya silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Pak Wadli, saya ada koreksi. Tadi beberapa kali saya menyebutkan angka 30 cm. Iya. Sebetulnya 40 cm, Pak. Maaf. Iya, Pak. Ya, 40 cm muka air tanah menurut PP 57 tahun 2016 dan PP 71 2014 itu 40 cm yang dipersyaratkan muka air tanah di bawah lahan gambut untuk sepanjang tahun. Ya, Pak. Iya, ya. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Koreksinya. Silakan Bapak Ibu. Kalau tidak, saya juga ada pertanyaan nih Pak Liantono dan Pak Budi Triadi. Yang pertama untuk Pak Liantono.
terkait HRU, Hydrological Response Unit di SWOT itu kan lebih tepatnya untuk satu das, sedangkan di aquifer atau groundwater itu apakah kita bisa peninjauan dari situ juga, Pak, untuk HRU-nya? Kemudian untuk Pak Budi Triadi terkait pengelolaan, ini juga terkait dengan pengelolaan tinggi muka air, itu kalau kita lihat kembali dari segi tiga tadi, Pak, itu kan gambutnya, kemudian vegetasi, dan airnya. Sebetulnya kalau kita bisa menjaga pengaturan outflow dan evapotranspirasi atau keluar dari air yang keluar melalui penyerapan tanaman atau evapotranspirasi, itu seharusnya kita bisa dengan ideal menjaga tinggi muka air tadi sehingga tidak terjadi kekurangan atau subsidence pada lahan tersebut. Bukan begitu, Pak? Mohon ini. Silakan, Pak. Langsung Pak saja Liantono ya. dulu atau Pak Budi dulu. Iya, boleh. Ya, ini tadi memang saya skip, banyak yang saya skip. Ya, ini sebenarnya proses integrasinya bisa terlihat ya. Ini integrasi model SWOT ke ModFlow, jadi ada I/O-nya dulu di read, kemudian juga ini read inputnya, ModFlow input file, kemudian linking-nya input file, kemudian disimulasikan ke watersheet. Jadi HRU-nya itu dirubah ke grid, itu Pak. Jadi ada proses memang cukup panjang dan rumit, jadi sehingga agak sebenarnya kadang banyak yang tidak begitu tertarik ya, karena terlalu jelimet itunya, hasilnya cuma dikit juga gitu ya, yaitu inputnya yang sangat banyak ya, dan itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau itunya bisa langsung di website SWOT-nya juga ada itunya, panduan-panduan itu ya. Saya rasa itu. Terima kasih, Pak. Selanjutnya Pak Budi, mau silakan, Pak. Iya, ini kalau nggak salah yang Bapak tanyakan tadi ya, Pak ya. Jadi dalam kondisi alami tanpa ada intervensi dari berbagai tindakan tadi, maka sesungguhnya gambut itu aman, Pak, karena kandungan air di dalam gambut itu sendiri sudah 80-90%. Jadi bahan padatnya itu sekitar cuma 10-20%. Itu kondisi alaminya. Walaupun kadang-kadang muka air tanahnya sepanjang tahun itu tidak bisa dijaga di 40 cm, tetapi durasinya tidak terlampau lama, Pak. Karena dia masih punya cadangan air yang banyak itu, gitu. Sehingga dengan cadangan air itu, ketika muka air tanah turun itu tidak terlampau lama, sekalipun itu pada musim kemarau, sehingga tentunya dia akan cukup aman gitu, karena kita hampir tidak pernah melihat bahwa hutan gambut alami tropis pada musim kemarau terbakar, itu hampir tidak pernah terjadi kecuali sengaja dibakar gitu ya, karena kadang-kadang memang sengaja ada tindakan sengaja dibakar, Pak, untuk berbagai kepentingan, untuk cari gampangnya, cari murahnya dan sebagainya gitu ya. Tapi dalam kondisi alami ketika tidak ada intervensi apapun, maka ketiga komponen ini seimbang. Gitu, Pak. Mudah-mudahan menjawab. Oke, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, disilakan. Jika ada yang masih ingin bertanya. Bisa ya saya tanya, Pak? Boleh, Pak Prof. Ya. Baik, terima kasih, menarik ya. Saya ingin tanya kepada Pak Budi Triadi ya, untuk ada dom tadi ya bentuknya. Saya tidak melihat ada analisis sampai ke dasar, sedangkan ada contoh gambar tadi itu kelihatan. Supaya mungkin kita bisa intervensi yang terjadi untuk subsidence, Pak. Subsidence dan menyebabkan kehilangan daripada pitdom itu. Demikian, Pak. Terima kasih. Pak Terima kasih. Saya izin dulu Pak Moderator ya. Saya karena ini ditelepon untuk
check out dulu, nanti habis itu gabung lagi. Izin dulu sebentar. Oke. Baik. Terima kasih Pak Profesor atas pertanyaannya. Mungkin gambar ini mungkin yang bisa kurang lebih mendekati pertanyaan Bapak. Iya. Ya, maksud Bapak intervensi dalam hal apa Pak? Di dalam tanah maksudnya? Iya, untuk mengatasi subsiden itu Pak. Ada tadi contoh yang dom, tapi saya tidak melihat yang bagian bawahnya, cuma bagian domnya Pak. Coba saya cari ya, yang mana? Ya, yang itu. Yang ini ya? Mungkin. Ya. Ya ini ya? Ya, baik. Ya, betul Pak. Jadi untuk mengurangi subsiden itu satu-satunya cara adalah mempertahankan muka air tanah tersebut Pak. Semakin tinggi muka air tanahnya, maka gambut itu akan tetap lembab atau basah ya. Paling tidak lembab lah, nggak usah sampai basah, tapi lembab saja. Itu dia sudah cukup untuk mengantisipasi subsiden. Karena subsiden itu terjadi karena gambut itu kering. Jadi ketika gambut kering terjadi subsiden. Nah, subsiden ini bisa terjadi juga karena pemadatan, karena pori-pori air itu sendiri sudah hilang kandungan airnya, dia terjadi pemadatan, tapi juga bisa karena emisi. Dan subsiden yang akibat pemadatan itu sebetulnya cukup kecil ya, sekitar 10-20% gitu. Tapi kebanyakan itu menjadi emisi, dan itulah yang menyebabkan gambut itu hilang, Pak. Jadi satu-satunya adalah bagaimana kita bisa mempertahankan muka air tanah setinggi mungkin. Itu saja. Dan itu berlaku untuk sepanjang tahun. Kalau musim hujan tidak terlampau bermasalah, tetapi ketika musim kemarau baru masalah itu timbul. Begitu, Bapak. Iya. Ada satu lagi, Pak. Ini saya lihat kan ada aturan tadi minimal 50 cm ya kalau saya. 40 cm, Pak. Oh, 40, sorry. Ya, 40. Saya lihat tadi 50. Oke. Itu bagian pit dome-nya. Bagaimana kita merange itu sementara bagian dasar di bawahnya itu kita punya juga karena itu merupakan faktor pengaruh juga Pak yang dari ground water table ke bawah. Sorry kalau saya salah. Ya. Mohon maaf Pak, saya kurang menangkap yang Bapak maksud. Bisa tolong diulang sekali lagi? Faktor pengaruh dari groundwater table-nya ke dasar, Pak. Karena ya. ada, Ya, mungkin sebentar. Saya mungkin ini Pak ya, lebih ya. Groundwater ini terkoneksi Pak dengan air tanah, terkoneksi dengan air dari sungai. Jadi ketika kita bisa mempertahankan groundwater table itu, maka kebagian bawah ini tentu aman, ya. Daerah cekungan ini aman karena dia akan tergenang air. Sementara biasanya ketika dilakukan intervensi dan dibuat saluran drainase ini membuang air ke sungai, baik di kanan maupun di kiri. Ketika air itu terbuang dan sampai selevel dengan muka air di sungai, maka biasanya dia stop gitu. Asalkan muka air di sungai ini tidak semakin turun gitu ya. Biasanya subsiden stop sampai di situ. Jadi di bagian bawah itu tetap ada air, Pak. Begitu barangkali, Pak. Baik, makasih Pak. Baik Bapak Ibu, diskusi yang sangat menarik sekali, namun waktu juga yang harus mengakhiri kita. Ini cukup lama sekali dan kami dari moderator juga berterima kasih kepada pemateri hari ini. Dan lebih kurang kami minta maaf dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dikembalikan pada Pak Husnul. Pak Fadli, saya juga mohon maaf ya, mungkin saya agak kelamaan tadi. Ya, terima kasih Pak Fadli, Pak Budi, dengan Pak Liantono nih. Jadi sebelum saya tutup, saya akhiri karena kita lihat menit. Biasanya Pak Prof Budi atau Prof tadi saya lihat Prof Eko
misalnya mau sampaikan, ada mau sampaikan di Prof. Eko. Baik Bapak, mungkin terima kasih atas waktunya, dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada pembicara tadi, Bapak bicara, Pak Budi, Pak Lian, siapa tadi Pak, lupa ada yang Liantono, pertama, Pak Liantono. kemudian juga Pak Liantono ya, dan juga Bapak moderator, terima kasih atas apa namanya ya, semacam pencerahannya ya begitu ya. Dan saya rasa betul Bapak bahwa memang yang namanya teknologi rawa ini merupakan apa namanya merupakan bagian dari ilmu bidang sumber daya air. Namun di sini adalah, kalau untuk di Indonesia adalah the future teknologi kita itu adalah memang harus diterapkan di daerah lahan rawa yang ada di Indonesia ini. Sebetulnya masalahnya adalah bagaimana how to use atau how to apply, bagaimana menerapkan teknologi ini di lahan-lahan rawa yang sebenarnya kita miliki, namun dengan sebijaksana mungkin. Karena memang kita harus memilih mana-mana wilayah-wilayah yang bisa dikelola, katakanlah bisa dikelola sebagai lahan apa namanya, lahan produksi, atau sebagai lahan juga lahan pemukiman. Kemudian tapi ada juga yang memang harus menjadi lahan konservasi. Ini yang memang harus apa namanya kita pilih atau kita seleksi, sehingga penerapan teknologi yang sudah sampaikan tadi itu apa namanya menjadi manfaat bagi kita semuanya. Karena tidak mungkin kita memanfaatkan misalnya apa namanya lahan-lahan rawa tadi tersebut hanya untuk lahan produksi, itu sudah menyalahi apa namanya dalam tanda kutip adalah menyalahi kodrat alaminya ya. Tetap harus ada yang dikelola, baik itu untuk lahan memang lahan produktif, tapi juga ada juga untuk lahan apa namanya misalnya juga untuk pemukiman atau lahan untuk tinggal gitu ya. Namun juga tetap harus ada ini lahan yang untuk konservasi. Nah disinilah tadi disampaikan oleh Pak Budi juga teman-teman yang lain bagaimana memanfaatkan teknologi bidang sumber daya air khususnya yang ada di lahan rawa ini menjadi penting. Saya rasa demikian. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kami kembali ke Bapak. Baik, waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Eko atas closingnya ya. Tadi saya kira menjadi underline kita ya, poin penting kita bagaimana pengelolaan lahan rawa ya menjadi sangat penting. Dan harus dikelola secara efektif dan berkelanjutan ya berdasarkan tadi ya, karena lahan rawa ini menjadi isu nasional internasional ya, bahkan ya karena gambut ini menjadi seiring perkembangan zaman, seiring climate change dan seterusnya itu menjadi isu internasional. Dan saya kira model SWOT yang dikembangkan Pak Liantono ini juga, saya kira aplikasi model SWOT di lahan gambut juga sudah banyak ya, sudah mulai banyak diterapkan gitu. Saya kira modeling merupakan salah satu cara kita ya membuat yang kompleksitas di alam menjadi lebih sederhana begitu, dan lebih mudah pelajari begitu. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya akhiri mungkin Pak Prof Budi ada yang mau sampaikan. Prof Budi Indra sedang masih di jalan. Iya, Pak Husnul. Oh, masih jalan ya. Bukan main, ada truk macet rupanya sampai 1,5 jam dari rumah ke kampus. Baru tahu. Ya, saya kira hari ini kita cukup menarik ya, karena ada dua kondisi ekstrim, lahan basah, lahan kering. Tapi ketemunya di air tanah ya. Jadi demikian luas ilmu kita ya. Nah, oleh karena itu juga nggak bakal habis-habisnya dikaji, diteliti. Kita inginnya lebih teliti ya. Tapi ternyata tidak semua faktor bisa kita antisipasi ya, karena memang perubahan begitu tinggi ya fluktuasinya.
Nah, ini juga menjadi bahan buat kita semuanya ya untuk terus menggali ilmu ya. Tidak cukup oleh 1, 2, 3 orang atau 2 generasi. Lagi tidak merasa benar sendiri gitu ya. Pak Budi yang udah pengalaman sekian puluh tahun ya, ternyata juga tidak gampang Pak Budi ya. Liantono juga ya, terus menggali lebih dalam lagi. Saya kira terima kasih Pak Budi Triadi ya, saya senang sekali Sama-sama bisa Pak, terima kasih Pak. di sini. Ini hari-hari ini saya ikut terlibat dalam ini teknologi modifikasi cuaca yang TMC bersama BPT, KLHK dan beberapa industri ya. Memang sekarang udah mulai musim kering, tapi sudah mulai menyebar garam nih sampai kurang lebih 1,5 bulanan lah ke depan. Tapi mulai kemarin di launching oleh KLHK. Nah ini pun juga bagian penting ya, bagaimana kita, Pak Eko katakan teknologi ya, untuk mengatasi permasalahan ini. Jadi masalahnya bukan hanya pengelolaan kita yang tidak baik, tetapi kondisi iklim pun juga yang tidak bisa kita apa-apa, kecuali berdoa, dan sekarang ada teknologi TMC ya, yang bisa kita lakukan supaya lahan kita tetap lembab basah. Sementara juga di darat Pak Budi ya, jangan sampai ada yang bakar-bakar itu. Jadi kemarin informasi aja Sinarmas sudah memberikan 413 hektar lahan untuk dikelola masyarakat yang biasa bakar-bakar itu. Nah sekarang dikumpulkan di situ, silakan gunakan lahan ini dengan dipantau ya, dipandu. Saya kira sudah cukup besar, 413 hektar nih. Nah tinggal bagaimana mengelolanya gitu. Mungkin juga perlu teman-teman terlibat di situ bagaimana menata airnya di lahan gambut ya, Sumatera Selatan. Jadi tantangan berikutnya memang betul Pak Eko ya, kita harus beradaptasi dengan lingkungan ini. Tidak bisa menghambat untuk pengembangan ya lahan, air dan sebagainya. Ya mereka sangat berharap kepada kita ini nih yang punya ya knowledge lebih lah ya dibandingkan dengan yang ada di lokasi untuk terjunnya. Aplikasi Pak Eko ya, Profesor Eko ya. Kira itu dan juga bekerja sama bergandengan dengan berbagai macam pihak, termasuk juga pemerintah, petani, masyarakat pada umumnya. Saya kira mudah-mudahan mendekati atau dalam memasuki masa kemarau ini tidak akan terjadi hal yang tidak kita inginkan ya, terutama di Sumatera dan juga di Kalimantan. Terima kasih Pak Husnul, ya, Pak Fadli, juga Pak Liantono, Pak Budi Triadi ya atas ya Pak, sama-sama. Terima kasih. Hari ini saya kira akan tercatat ya, di dalam sejarah SCID ya. Dan juga mohon sebarkan informasi keberadaan kita kepada siapa saja, yang muda juga lebih bagus ya, yang sudah sepuh juga saya beberapa udah undang Pak Husnul ya, Pak Profesor Waluyo dari UPR. Udah masuk belum ya? Belum kayaknya. Pak Waluyo udah daftar itu di itunya, di linknya. Oke. Profesor Waluyo ya, kemudian Hatno Waluyo ya, Hatno Waluyo itu udah daftar di linknya. Ada di grup kalau nggak salah Pak. Waluyo Hatmoko, Waluyo Hatmoko. Ya, Waluyo Hatmoko, oke. Itu udah masuk ya. Tapi beliau kena hari Sabtu juga kadang ada ngajar katanya. Kemudian ada profesor lagi Pak Rosadi dari Universitas Lampung. Ya, itu udah juga masuk ke link kita. Nah, mungkin minggu berikutnya atau 2 minggu berikutnya kedua beliau bisa di-approach ya. Baik, ya. Oh ya, sudah. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Budi. Ya, saya cek tadi di grup sudah ada Pak Waluyo sepertinya ya, Pak Waluyo. Coba nanti kita kontak lagi. Mudah-mudahan beliau bersedia untuk mengisi, membagi knowledge-nya, pengetahuannya ya pada kita 2 minggu lagi ya.
Baik Bapak Ibu sekalian, ini sudah lewat 15 menit. Ya, terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu sekalian yang sangat aktif. Ya, mulai dari pembicara Pak Budi Tradi, Pak Liantono ini yang sedang dalam perjalanan mau ke Bogor lagi, menunda waktunya untuk mengisi dulu. Terima kasih banyak. Kemudian Prof. Eko juga atas tanggapannya, Prof. Budi dan Bapak Ibu sekalian ya yang hadir di pertemuan hari ini. Tadi saya mencatat sampai 35 lebih ya, 38 ya, sampai mendekati 40. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat ya untuk kita semua dan menambah semangat kita ya. Saya juga lupa ini pertemuan awal kita setelah Lebaran ya. Jadi ini mungkin sekaligus sebenarnya halal bihalal kita ini. Saya lupa ya. Ya, ini kita sebagai co-host dari SCID ini, kalau ada kesalahan, ada kekurangan mohon bisa dimaafkan ya, dimaklumi, dan kalau ada masukan kami sangat senang begitu, welcome ya, silakan disampaikan di grup ya. Kemudian kalau misalkan lupa belum ngasih sertifikat ya, ini Mbak Riani ini PR sertifikat pembicara, moderator, narasumber peserta ya, mohon di proses begitu ya supaya jalinan kita lebih akrab, lebih baik, karena mungkin ada beberapa yang mungkin masih butuh sertifikat begitu. Baik Bapak Ibu, demikian ya, ini ada tamu sepertinya saya berarti. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak, saya akhiri ya pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita sehat selalu ya, dan diberikan kemudahan ya, keuangan, dan senantiasa bisa menyelesaikan berbagai macam pekerjaan kita dengan baik gitu. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya akhiri, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Budi, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Eko. Mohon izin dulu ya. Iya. Ya, semuanya mohon izin. Ya, izin. Terima kasih. Terima kasih Pak Husnul, mohon izin. Ya, monggo Mas Sandi. Mas Pak, izin dulu Pak. Assalamualaikum. Sama-sama Prof. Berti, terima kasih Pak Fadli. Ya. Tolong nanti kalau ada linknya ya di-share Mas Husnul. Ya, nanti ada ya. Mbak Diani mohon bantuannya nanti ya. Baik, saya tutup ya ininya ya, forum ini ya. Saya sebagai host soalnya kan saya end meeting. Terima kasih, salam sehat semuanya.